Halo guys, hari ini tanggal 17 November 2025 kita mengunjungi tempat yang bernama Fort Willem I Ambarawa atau dikenal juga dengan Benteng Pendem, karena hari ini adalah peresmian revitalisasi ya. Jadi Benteng Pendem ini sudah lama ditinggalkan, tidak dipakai, dan kemudian direnovasi untuk dijadikan tempat objek wisata. Dan di belakang kita ini upacara peresmiannya yang dihadiri pejabat-pejabat setempat ya. Oke, kita tinjau ke sana ya. Pemda Kabupaten Semarang yang telah hadir, para OPD Kabupaten Semarang yang saya hormati, Bapak Direktur Utama PT Wisata Lawu Group, Bapak Parmin Sastroyono yang saya hormati. Kita coba yang sebelah kiri dulu ya. Benteng Willem I atau lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa adalah benteng yang terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Benteng yang dibangun pada tahun 1834 ini terletak di dekat Museum Kereta Api atau di belakang Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ambarawa. Lihat guys nih, mesinnya mas, zaman Belanda nih. Lihat, masih kokoh. Ini guys, ini bagian aslinya kayak gini guys, yang belum direvitalisasi ya. Jadi masih tembok-tembok bata begitu. Sedangkan yang direvitalisasi itu di plaster seperti gini ya. Mungkin zaman dulunya aslinya sih begini awalnya. Terus lama-lama dengan berjalannya usia, ini dia rontok. Tapi justru itu yang bagus sih, klasik ya. Jika ada bangunan di sana. Kayaknya bagian dari kompleks Fort Willem II ini juga ya. Ayo masuk yuk. Ini lantainya rendah. Dan ini ada langit-langitnya tinggi ya. Ini suasana di dalam sini terasa hawa sejuk ya. Ciri khasnya bangunan-bangunan Belanda zaman dulu. Terasa udaranya sejuk. Oh, ini sebenarnya ada rute perjalanan untuk jalannya ya. Ini ada exit ke sana. Di sini saya belum ada penjelasan cerita ini ruangan apa dulunya. Sepertinya ini bagian dari penjara ya dulu ya. Kalau dilihat dari adanya ruangan-ruangan di atas itu, sepertinya ini dulunya nih mungkin 2 lantai ya. Ini bekas di lantai 2-nya. Mungkin dulu kayu. Saya rasa ya ini kayu, lantai 2-nya menggunakan kayu. Ini baru salah satu bangunan ya kita kunjungi ya. Nanti kita lihat juga bangunan-bangunan berikutnya. Ya. Ini lorong-lorongnya. Yang saya heran adalah lorong-lorong antara bangunan ini dibuatnya kok rendah ya. Padahal logika saya untuk orang Belanda ini pendek banget, ini sekepala saya nih. Segini doang. Pendek banget ya. Ada foto model guys. Oh, kita bisa naik ke lantai 2 ini. Yuk kita coba. Nggak bisa, yang ini belum di Oke. Yang ini udah boleh dinaikin. Ini apa? Oh, solar. Salah. Ini solar juga sih. Oh iya, salah jangan dipakai barang salah. Tapi belum ada tulisannya ya, misalnya musola atau apa. Ada tulisan 1800. Oh, ini masa-masa 1843. 1834. Ini biasanya masa pembangunan nih. Dibangun dari tahun sekian sampai tahun sekian. Yuk kita coba naik di sini.
langgainya masih batu kayak candi ya. Ya, mirip candi. Jadi bukan semen guys. Kayak Ini batu sih kayak batu dibentuk undak-undak gitu. Keren. Kenapa sih harus naik-naik ke jendela gitu? Sekarang dipasangin lampu-lampu seperti ini supaya kesannya temaram begitu ya. Saya dengar di sini akan ada kafe. Cuma bagian gedung yang mana saya belum tahu pasti ya. Resto cafe bawah. Resto cafe di bawah. Nah ini nanti hotel. Penginapan ya. Masuk akal. Akan jadi hotel ya. Ini hotel. Kamar-kamar. Istilah pendem berasal dari bahasa Jawa yang artinya terpendam. Karena benteng ini berada di bawah tanah atau terkubur sebagai siasat perang. Benteng ini pernah digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk film Soekarno yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Ini masih ada bagian lantai kayu nih guys. Cuma agak terjal jadi kita mesti hati-hati. Ting ting. Ting ting. Yuk naik yuk sana yuk, pelan-pelan sana yuk, yuk. Salah foto burung hantu sukarela. Ini tak copot ya. Kalau foto sama bapaknya bayar nggak Pak? Totalitas Saya gratis. berfoto. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dan Mas Toro Bapak. Jadi Bapak ini pemilik ya Pak ya? Ya pemilik salah satu melengkapi untuk wahana di Benteng William I. Berupa koleksi burung hantu Pak ya? Ya. Apakah istimewaan burung hantu daripada burung-burung lainnya Pak? Ya karena di sini mensinkronkan dengan gedung tuanya Bapak. Oh gitu ya. Ya ada chemistry-nya di sini juga banyak burung hantunya juga. Barangkali dulu apakah ketika belum direnovasi burung hantu juga menjadi Banyak. penghuni sini Pak? Iya betul. Oh, matur suwun Pak. Ini pangdamnya. Pada tahun 1840-an, ketika di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Jawa, Ambarawa merupakan titik sumbu strategis antara Semarang dan Surakarta. Sejak awal abad 18, VOC membangun benteng-benteng di sepanjang jalur Semarang-Onarang atau sekarang Ungaran, Salatiga Surakarta atau Solo. Rancangan ini dimaksudkan untuk pengembangan hubungan dengan Kesultanan Mataram. Sayangnya di setiap bangunan ini nggak ada cerita, nggak ada penjelasan ya. Ini gedung apa, bekas apa, di sisi mana. Jadi kompleks bangunannya nih banyak nih guys. Ini belum tahu mau untuk apa nantinya. Ini lihat batu-batanya gede-gede gini guys. Kita lihat bangunan utamanya. Nama benteng ini diambil dari nama Raja Belanda pertama, yakni Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau yang hidup antara tahun 1772 hingga 1843. Pada masa kekuasaan Kolonel Horn, tahun 1827 sampai 1830,
sempat ada barak militer dan penyimpanan logistik militer. Dan pada tahun 1834, dibangunlah sebuah benteng modern di Ambarawa yang kemudian diberi nama Benteng Willem I, yang pembangunannya berakhir pada tahun 1853. Pada tahun 1853 sampai tahun 1927, benteng ini digunakan sebagai barak militer Hindia Belanda atau KNIL yang terhubung ke Magelang, Yogyakarta, dan Semarang melalui jalur kereta api. Pada umumnya, benteng dibangun dengan prinsip defensif dan kuat yang dimaksudkan untuk pertahanan dari serangan musuh. Sering dijumpai pula dibangun parit mengelilingi benteng untuk memaksimalkan pertahanan. Namun, benteng Willem I ini ternyata memiliki desain yang berbeda. Dengan banyak jendela, benteng ini bukan dirancang untuk pertahanan. Kemungkinan adalah untuk barak militer dan penyimpanan logistik militer. Ini bapak yang tadi. Kita juga satu society, respon masyarakat. Tadi kakak-kakak ini cosplay sebagai noni-noni Belanda atau gimana nih? Iya. Dari dressnya. Seperti gitu. Tadi perannya apa di dalam pembukaan ini? Menyambut tamu, Menyambut tamu iya, gitu ya. sama potong apa tadi, potong pita. Jadi yang mengantarkan gunting pita Iya. itu dan sebagainya begitu ya. Iya, Kakak-kakak dari mana nih? dari deket sih daerah sini. Orang Ambarawa Iya. gitu. Bisa terlibat karena dari Delawu atau dari Kodam? Enggak, dari masyarakat. Oh gitu. Iya. Oh ada masyarakat yang dilibatkan Iya. untuk pembukaan ini ya. Iya. Terima kasih. Cantik sekali bajunya. Tahu nama bajunya? Ini baju konsepnya temanya Noni Belanda. Nani Belanda memang ya. Iya. Terima kasih. Cantik sekali. Tuh, bapaknya kok minggir pak? Mobil Inggris. Setir kanan ya mas ya? Iya pak, setir kanan pak. Ini kalau underdealnya susah nih pak ya. Iya ini masih orisinil, tahun 48 ini. Tahun 48. Capnya di mana sih pak? Bentley-nya nggak ada udah ya? Hah? Hilman Cabriolet. Oh namanya Hilman Cabriolet Cabriolet. Mantap mantap. tahun 48. Yang punya siapa nih pak? Bapak Yuan Santoso. Beliau tentara atau Lain, bukan swasta ya? biasa. Yang biasa. Ini saya lihat ya di belakang itu komunitas hobi atau gimana pak? Kayak Komunitas. semacam kolektor aja pak. Jadi Kolektor. tapi ada komunitasnya PPNKI namanya. Maksud saya itu punya beberapa orang kan? Atau satu orang yang punya? Oh kalau ini punya satu orang pak. Nggak, maksud saya yang di belakang Iya, itu satu orang. satu orang. Wih luar biasa. Ini Orang Ambarawa, orang mana pak? salah tiga. Orang Salatiga malah. Saya Salatiga malah nggak tahu. Bapak siapa namanya tadi? Bapak Yuan Santoso. Beliau apa? Pengusaha apa? Tepatnya kalau rumahnya di Blotongan situ pak. Blotongan. Blotongan itu terkenal sate. Ya. Pasti beliau bukan bisnis sate ya? Bukan. Apa beliau apa? Properti atau apa? Wira swasta aja sih. Wira swasta berbagai bidang kali ya, perumahan gitu ya, properti kali ya. Yuan Santoso. Saya malah belum pernah dengar, saya taunya. Ya, Santoso Klasikan. Oh. Derek Santoso. Oh, itu punya beliau. Saya kok kayak pernah lihat Mas ya? Lanjutan orang Salatiga mana Bugel? Blotongan ya. Saya Bugel Mas. Ini panjenengannya anak buahnya Pak Yuan semua. Jadi dipercaya apa menang jawabnya untuk beberapa hari acara di sini gitu ya.
Mantap, mantap. Di Blotongan ya, Pak? Seterusnya sih, bukan beberapa hari. Oh begitu? Seterusnya nanti yang nungguin mobil antik, yang rawat mobil Oh gitu. antiknya. Jadi ini Pak Iwan ini disewa atau gimana itu kerjasamanya dengan Kalau kerjasama kurang tahu ya Kurang Pak, tahu saya ya. jadi cuma untuk penanggung jawab kebersihan aja. panjenengan setiap hari akan datang ke sini, digajinya oleh Pak Iwan atau di Pak Iwannya ya? Oke, luar biasa. Matur suwun dengan Mas siapa? Juli Pak. Mas Willy dan teman-temannya. Monggo selamat disekecaaken. Matur suwun. Dadah. Aduh, kita setelah keliling-keliling agak haus nih guys. Saya mau beli minuman di sini. Di sini ada apa nih Pak? Kantor Koperasi Kodim. Kodam ya Pak ya. Saya dengan Bapak Semangat. Bapak Semangat, di sini ada produk apa aja yang dijual di sini Pak? Sini terutama minuman air minum Aldip. Oh begitu ya. Ditambah sama Oke, ini dia seperti ini produknya Aldip namanya. Aldip artinya apa Pak? air minum Diponegoro alkali. Oh, ini berbau-bau Diponegoro berarti ini miliknya dari TNI Pak? Betul. Oke, jadi ini produk dari TNI, apa namanya, industri Kodam ya. Aldip. Saya ini di sini, ini untuk berapa hari ini Pak? Ini selamanya. Kami selamanya. Maksud saya, jadi gini guys, saya hari ini dapat kata beliau bisa dapat gratis ini. Nah, gratisnya itu hanya hari ini saja atau hari ini saja ya? Kita boleh kapan? Ini harganya murah, kalau di sini kita bisa beli Rp3.000. Saya dapat satu. Terima kasih banyak Pak Semangat. Jadi gitu guys, minuman Aldip. Halo, kalian dari mana? Dari sini asli Bandung. Orang Banyu Biru. Iya. Tahu event ini dari mana? Dari TikTok. Sosial media ya. Iya. Sosial medianya wisata atau sosial medianya siapa kalian tahu ya? Orang-orang. Orang-orang ya. Terus gimana kesannya? Sudah keliling tadi ya? Sudah Pendapatnya dalam 1-2 kata? bagus. Bagus. Mbaknya? Vintage. Vintage ya. Iya. Boleh tahu ini nama bentengnya apa? Benteng William. Kadang-kadang orang begitu ya, kita datang-datang tapi lupa atau nggak tahu Fort William, dan ke orang sekitar sini bilangnya Benteng Pendem. Kalian tahu nggak historisnya kenapa disebut Benteng Pendem? Karena jadi ceritanya dulu ini berada di bawah rawa-rawa dan kesannya tenggelam di mata kita, di mata orang pribumi deh, kita lebih gampang nyebutnya sebagai Benteng Pendem karena tenggelam gitu kan. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Kakak Mbak Devi dan Mbak Eka. asli orang Ambarawa ya? Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jadi demikian aja pengalaman hari ini menghadiri pembukaan objek wisata baru di daerah Ambarawa, yakni Benteng Fort William 1. Sebagai objek wisata edukasi, kedepannya saya berharap pengelola dapat memberikan lebih banyak sajian informasi terkait historis bangunan-bangunan yang ada serta galeri foto kondisi benteng ini di masa-masa lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.